bersyukur kepada Tuhan. Di hari ke-52 ini, kita sampai pada pelajaran tentang berkat perjanjian Allah. Bagi keluarga Yakub yang nantinya akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan tentu saja bagi seluruh umat pilihannya. Jangan sampai ketinggalan perjanjian penting ini. Silakan menikmati. Shalom anak-anak, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk belas kasihan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru tiap hari dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah apa yang akan kami bersama-sama pelajari hari ini boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu, sehingga kami yang sudah dikuatkan juga boleh menguatkan orang-orang yang dalam keadaan lemah imannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita sudah tahu bersama-sama bahwa Yakub mendapatkan 10 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari Lea, Bilha, dan Silpa. Rahel belum bisa memberikan anak kepada Yakub dari rahimnya sendiri. Artinya Rahel saat itu masih sangat menderita oleh rasa malunya, karena dia sebagai istri yang sangat dicintai oleh Yakub, dia belum bisa memberikan anak kepada sang suami tercinta. Tetapi apakah Rahel tidak pernah berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan supaya dia diberikan kesempatan untuk memberikan seorang anak atau mungkin lebih kepada Yakub? Nah, hari ini kita akan tahu tentang jawaban itu. Di dalam kitab Kejadian pasal 30 ayat 22 mencatat bahwa Allah mengingat akan Rahel dan mendengarkan permohonannya dan dibukalah kandungannya. Ini menunjukkan bahwa selama Rahel mengalami penderitaan susah, rasa malu yang berat, Rahel ternyata memohon doa kepada Tuhan supaya diberikan kesempatan untuk bisa rahimnya melahirkan seorang anak. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa melalui Rahel bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Disitulah Rahel juga mulai mengenal Allah dengan benar. Sehingga sewaktu Rahel melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Yusuf, dia mengatakan, Tuhan telah mengangkat aibku. Dan kiranya Tuhan menambahkan lagi seorang anak laki-laki. Anak-anak sekalian, kita bersyukur ternyata Rahel boleh mengenal Tuhan dengan lebih benar lagi. Nah, saat itu ketika Rahel melahirkan Yusuf, Yakub terpikir ingin segera pulang ke rumah orang tuanya di Beersheba. Dan tentunya Yakub harus berkata kepada Laban sebagai mertuanya. Maka dijumpailah Laban dan berkata, Bapak Laban, izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku beserta seluruh istri-istriku dan anak-anakku sebagai upahku kerja ini, dan aku segera pulang ke rumah orang tuaku. Maka Laban sadar dan dia berkata, Yakub, aku ini bisa menjadi kaya, bisa menjadi seperti sekarang ini, itu karena engkau bekerja kepadaku dan Tuhan memberkati aku. Sekarang jangan engkau pulang Yakub, tapi bekerjalah padaku dan tentukan upahnya supaya aku bisa bayarkan kepadamu. Dan Yakub memang menjawab, benar ucapanmu itu. Kau bisa menjadi kaya karena aku ada di tempat ini bekerja dengan baik, bekerja dengan benar sehingga Tuhan memberkatinya. Dan Yakub mengatakan,
bilakah juga aku bekerja untuk keluargaku sendiri? Artinya Yakub sadar sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, dia harus bisa menafkahi akan keluarganya. Sehingga Yakub menentukan bagaimana cara upah yang harus dia dapatkan. Yakub menentukan setiap kambing domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang itu akan menjadi bagian daripada Yakub. Tentunya Laban tidak keberatan karena yang berbintik-bintik dan berbelang-belang itu tidak banyak. Yang paling banyak adalah yang berwarna putih. Maka Laban segera menentukan yang bintik-bintik, yang belang-belang dipisahkan dan diminta untuk dikembalakan oleh anak-anak Laban yang laki-laki. Jaraknya tidak dekat. Jaraknya dicatat 3 hari perjalanan antara kambing domba Laban yang putih dengan kambing domba Yakub yang berbintik-bintik. 3 hari perjalanan artinya jaraknya sekitar 180 sampai 200 km. Itu jarak yang tidak dekat. Dan tidak mungkin kambing yang berbintik-bintik akan mengawini kambing yang berwarna putih. Tetapi cara-cara licik Laban itu tidak berhasil membuat Yakub menjadi miskin. Karena Tuhanlah yang memberkati Yakub. Sehingga semakin hari jumlah kambing domba yang berbintik-bintik itu semakin banyak. Anak-anak sekalian, kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan atas hidup Yakub. Jikalau andai kata Yakub hari itu diizinkan oleh Laban, ya segera pulang saja. Maka Yakub akan pulang dengan hanya membawa istri-istrinya dan anak-anaknya saja. Tetapi Tuhan melalui Laban bisa menjadikan Yakub kelimpahan dengan harta benda. Sehingga Alkitab mencatat Yakub bukan saja diperkaya kerohanian imannya semakin baik di dalam Tuhan. Tetapi Yakub juga diperkaya dalam hartanya. Sehingga kambing dombanya, ontanya, keledainya, lembu sapinya, dan para pelayan atau budaknya semakin hari semakin banyak. Anak-anak sekalian, kita bersyukur bahwa jikalau ada orang-orang yang akan berbuat curang kepada kita, berbuat licik kepada kita, Tuhan yang akan membela kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jikalau kita hidup semakin mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Hari ini sungguh satu pelajaran yang indah. Kalau Rahel yang dahulu juga tidak mengenal Tuhan dengan benar, Rahel mengenal Tuhan lebih baik dan benar. Kalau dulu Yakub tidak punya apa-apa karena selalu dicurangi oleh Laban, sekarang Yakub diperkaya oleh Tuhan juga harta bendanya. Sehingga Yakub pulang ke Beersheba dengan tidak lagi tangan kosong, tetapi dengan harta yang melimpah karena diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk mencontoh seperti Rahel. Untuk kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar. Juga Tuhan mengajarkan kami bahwa Tuhanlah yang menjadi pembela kami. Ketika ada orang yang akan berlaku licik, berlaku curang kepada kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami sebagai anak-anak Tuhan selalu dicurangi oleh orang lain. Tuhan, mohon Tuhan memberikan kekuatan pada kami untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menjadi pembela kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penjelasan firman Tuhan oleh Pak Leo membuat Berham sangat bersyukur. Bagaimana dosa kita bisa diampuni 100% karena Allah sudah menanggungkan dosa itu kepada Kristus. Walau demikian,
Sebagai manusia ya kita harus menerima akibat dosa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, puji Tuhan. Teman-teman, lanjut baca Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 21. See you.